Selanjutnya kajian kita masih tetap surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa birriqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Berseru kepada Allah dengan wajahnya tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak-bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dihitung kali, kalau barangkali membaca ayat dan waduh sudah bersama. Kalau dipikir untuk menjadi orang bertakwa itu memang nggak payah. Dia harus awak kaji, harus awak dalam. Jadi awak contohkan kepada mengenai kapal lo cukup dia, baik akan ada. Baik. Jadi kalau kapal lo nomor 8, kopiah nomor 7, nanti diolah nama ina kopiah, diolah nomor 7 jadi nomor 8, to kapal lo diolah menjadi nomor 8 jadi nomor 7. Hah? Kapal lo beritalah jadi nomor 7. Kopiah. Di kapal lo itu hanya kalau ukurannya, nan kopiah tu ukurannya dibuat, dia waktu dibuat ukurannya begitu. Jadi jangan agama lo nanti otak, jangan agama lo nanti disusuian, jangan agama lo nanti kurangi awak belok. 5 kurang sinan tambah, 5 sayur sinan sambung, 5 sentem sinan nilai. Jadi perhatilah apa 6 poin tadi. Pertama beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan ditambah dengan rukun iman yang ke-6 yaitu kadar baik dan kadar buruk. Yang kedua adalah memberikan harta yang awak cintai. Pertama kepada bencana, kedua kepada anak yatim, ketiga kepada orang miskin, keempat ibnu sabil, kelima peminta-minta, dan yang keenam untuk memerdekakan hamba sahaya. Dan ketiga adalah mendirikan solat. Tapi ingat tadi awak, solatnya orang Islam, solatnya orang beriman, dan solatnya orang bertakwa tidak sama. Jadi kalau awak ingin jadi orang bertakwa, tak mau seperti orang Islam. Orang Islam kau wajib solat. Kalau orang beriman, solatnya baru seperti pertama bisa menjaga di awal waktu, dan kedua di rumah ibadah, dan ketiga berjamaah. Nah, kalau orang bertakwa ditambah poin orang beriman tadi, 6 3 tadi awak jadikan daim
rutin, tetap terus menerus, seakan-akan wajib untuk diri. Awalnya tidak wajib tuh, seakan-akan wajib. Kok tiba di amal namanya bagian, kok tiba di akidah namanya adalah istiqomah. Kalau tiba di taubat namanya i'tisam. Kalau tiba di ibadah sholat namanya daim. Nah, yang kedua adalah di hati orang beriman tadi, orang bertakwa kok sholatnya tidak sekadar memikirkan gerak-gerik lidah, angkat tangan lipet rukuk dan sujud itu lidah, nyalah mulai fokus menuju kepada yang disembah dengan khusyuk. Aqimi sholata li zikri, dirikan sholat betul-betul untuk mengingat Allah. Tidak ada penganak, kalau aku ada mangketan, membilo melipet, memelok lipet tangan, memelok pandangan aku semacamnya, abilu ka mengingat Allah. Lah nangka puncaknya mana adalah sholat tadi membuahkan hasil aturan takwa, hasilnya membentuk kepada pribadinya, membentuk kepada akhlaknya. Tanha anil fahsya'i wal munkar, tanha tatahan, terhindar, tercegah dari yang namanya fahsya wal munkar. Jadi jangan banggakan sholat awak rancak ke orang kalau akhlak awak belum berubah. Makanya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi buahnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sampai-sampai Allah pun mengakui akhlak beliau. Ya, innaka la'ala khuluqin azim. Aisyah juga mengatakan, sahabat-sahabat juga mengatakan, luar biasa akhlak beliau dari buah ibadahnya tadi. Makanya Islam itu seperti batang kayu. Akarnya adalah akidah, batang dahan rantiang adalah syariah. Syariah itu ada ibadah tegak lurus, itu ibadah. Ada yang menyebar dahan rantiang, itu adalah muamalah. Bekor dengan izin Allah baru tiba buahnya, itulah akhlak. Dan yang keempat adalah identitas orang bertakwa itu atau ciri-cirinya adalah menunaikan zakat. Dalam meratu awak ada hak orang lain, makanya mesti berasiakan harta orang lain, dan satu berasiakan simpai awak dari tomaah, dari bakhil, dari cekil kepada harta tadi, dan sampai awak memiliki sifat yang tidak elok kepada harta, semacam si korun, semacam sahlaba dan lain-lain. Nah, yang kelima itu yang sedang awak pelajari, yaitu menepati janji wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Lawannya adalah mungkin janji. Menepati janji salah satu identitas orang yang bertakwa. Sementara mungkin janji salah satu identitas orang munafik. Ayatul munafiki salasun, kata Nabi awal. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama adalah iza haddasa kadzaba, apabila ia berkata dusta. Yang kedua iza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji mungkin menyelisihi. Dan yang ketiga wa iza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah, apabila ia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Abalan bin jatuh ke bawah, aslam kemamurlu balapo. Nah, di kini ada orang penanya balik kate. Alun jatuh tapai, awak lewat masih jatuh tupai. Nah, makanya Bapak Ibu, janji itu terbagi tiga. Pertama adalah janji dengan Allah. Namanya apa? Ahda. Yang kedua janji dengan Rasul. Namanya bai'at. Dan yang ketiga janji dengan manusia. Namanya akad. Akad nikah, akad jual beli, itu janji dengan manusia. Dan itu kaji awak nilai. Jadi istilah saja itu ahda artinya janji. Bai'at artinya janji, akad artinya janji. Bahasa agamanya wa'ada. Wa'ada itu janji-janjinya gitu. Nah, kalau bagi istilah lain, tolong Bapak Ibu sambung berkode mangkat wafat meninggal. Aduh, mati selesai. La ilaha illallah, tidak cuma nangkut. La ilaha illallah. Masya Allah, la ilaha. Makin tinggi sekolah makin enggak ajaknya Pak. Jadi istilah itu mangkat mati juga, wafat mati juga, meninggal mati juga. Tapi ini lebih baik, walaupun artinya mati, kabarnya Pak Sartono mangkat. Ada orang bercanda? Makanya tak cocok mangkat mengelawar. Mangkat itu tuh rajo gitu. Itu juga janji tadi jo Allah namanya ahda. Kalau jo Nabi janji bai'at namanya. Kalau juga kok janji akad namanya gitu.
rakyat desa boleh mati tak dosa segera mangkat boleh. Berarti memang mati mangkat tu. Tapi kalau raja yang mati boleh segera mangkat. Lek paham tak bang? Baik Bapak Ibu. Jadi kini kajian adalah akad janji dengan manusia. Mari kita awali pertemuan malam hari ini, kajian malam hari ini dengan surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak tidak halalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umrah. Sungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Perhatikan pangkaiannya Bapak dan Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tunang akad tu. Hai orang-orang yang beriman, penuhi tepati janji-janji nalawak pabuwe. Apakah itu janji dalam akad nikah, ukut akad? Apakah itu janji dalam jual beli, akad jual beli? Makanya dalam awak sebelum nikah Bapak dan Ibu ada perjanjian namanya dulu nama tu khitbah, meminang bahasa awaknya. Makanya dalam Islam tidak boleh meminang orang yang sedang dipinang. Aku kadang-kadang nampak nangga mimpi nang datang enggak elok pada itu setiap atulah batalkan janji awak diorang. Atulah jadi munafik awak namanya. Dituju menggalih awak sedang berbuat perjanjian jurang baru. Lalu betul tipu orang mimpi haragu orang nan awak berjanji tadi. Awak batalkan janji awak itu munafik awak namanya. Dia janji tepatilah janji. Aufu bil uqud. Ini mencari kamu sadulah ni bang. Itu makanya bila awak membuat janji itu awak lo membatalkan. Dengan alasan berbagai macam alasan itu. Makanya Bapak Ibu kalau istilah awak diminang anda kato batamu batapei, kato kedua bacari cari anak, kato kedua pula yang menjatuhkan awak jadi orang munafik. Dengan alasan macam-macam benda itu alah, adalah kata palsu saja. Jadi kalau you berjanji awak sebab maaf Bapak dan Ibu, biar janji dengan Allah, biar janji dengan Nabi, biar janji sesama manusia, ketiga-tiganya tetap melibatkan Allah. Contoh, kalau baiat awak dengan Nabi, kan janji dengan Nabi baiat namanya yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Awak berbaiat dengan Nabi itu, Allah disilang tumbang. Tangan Allah di atasnya tumbang. Yadullahi fauqa artinya di atas. Yadullah artinya tangan Allah. Aydihim tangan awak. Nah, kalau berjanji sesama manusia pun harus melibatkan Allah. Insya Allah. Jadi kalau berjanji mesti melibatkan Allah. Insya Allah. Jadi kalau awak mengucapkan insya Allah, berarti awak membuat perjanjian dan melibatkan Allah. Kandolah awak tepati, itulah mungkin janji. Abara banyak kini Bapak dan Ibu orang mengucapkan insya Allah dengan niat memang beradu untuk menepati. Bapak Muhammad datang saya, insya Allah Ustaz, rahsia insya Allah, niatnya dah dulu. Itu nama membawa awak balambin ke bawah. Awaklah melibatkan Allah dengan janji, tapi awak tidak berniat untuk menepati juga.
Atau namun kia jadi itu wa iza wa'ada akhlafa, menyelisihi. Jadi mau menunjuk hati-hati Bapak. Kalau memang tidak mungkin mana pasti bilang aja lo, dia aku besok rencana pergi ke Padang. Kalau tidak jadi mau ke Padang, insya Allah aku datang. Kenapa? Kalau tidak datang, insya Allah aku bantu dengan doa. Tidak ada masalah. Ikutlah. Berarti siapa dia? Insya Allah sampai Padang. Insya Allah. Nah, berikut ibu ambo diundang ke Ustaz, besok ada Ustaz saya. Lalu pikir besok. Jam berapa acara Pak Mamor? Jam sekian Ustaz. Tidak kamar Pak Mamor. Insya Allah Pak Mamor kan itu yang mudah. Ada kecil Pak Mamor. Aku dah. Insya Allah Ustaz. Bapak ayo leceh ini. Udah insya Allah Ustaz. Pasti Ustaz. Coba yang kan. Jadi dibuangnya insya Allah dan boleh dilibatkan Allah. Yang pasti saja tidak boleh walaupun lawat niat menghadiri, libatkan Allah di dalamnya insya Allah. Sekarang kita coba dulu membuka ayat yang kedua, surah Al-Kahfi surah 8 balik ayat 23-20 sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Nah, jadi maka dari itu Bapak Ibu, setiap yang akan datang itu apa yang pernah awak lakukan, apa yang termasuk janji, yang awak lakukan, jangan pastikan, libatkan Allah semuanya. Tapi kenapa Mamor bisa Mamor? Insya Allah bisa Ustaz kami ke Parang dan buat kadai nak buka Ustaz tapi rencana insya Allah Mamor ke Parang. Jadi awak tetap kami ke Parang, betul itu ni awak, betul janji awak dengan diri awak, tapi melibatkan Allah. Itu yang tak ada kini melibatkan Allah di dalam musyawarah, di dalam awak berjanji. Kerja tadi kan, kalau kerja tidak datang Ustaz, insya Allah Mamor itu dah, insya Allah Ustaz. Akan dipastikan ya tuan, insya Allah anda sakit lampu bisu, anda kabaat sudah ya lelo, makanya libatkan Allah. Tapi kalau memang tak berniat untuk menghadirinya, jawab saja lelo. Mungkin tak bisa, boleh bisa bambu pergi ke Padang, bisu ada cara Padang. Akan jalan kan? Wah tak berjanji loh, membaca bahasa tak bisa, berarti awak tak memberjanji. Kalau awak baca, insya Allah berarti awak lah berjanji. Murah ada baca insya Allah selalu ada. Ya, murah ada namanya insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan contoh-contoh dalam Al-Quran tentang masalah janji. Coba mari kita lanjutkan surat yang sama, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Janji Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Yaitu janji tidak kabatanya. Sebab Nabi Musa disuruh oleh Allah karena talon jok bersawah
Nyatanya dari murid-muridnya Musa, aduh tu orang sentiang pada engkau Musa. Oh dah aduh itu. Nabi Musa dia yakin mana dia mukjizatnya dia banyak weh. Yakin mana bahasa awak punya kelebihan bah. Atau jawablah model itu. Kadang ada Allah kan maha mendengar Musa. Tak boleh sombong model itu doh. Layan orang pada aduh jadi ya Allah, bukan aku ya Allah, bukan Musa doh. Bela. Kata Pilawi itu belah, mencari tepi Pilawi. Kalau dulu beko basobo orang tepi Pilawi daerah sana tu beko, raja lah kediri. Baca untuk menentukan orangnya ya Allah. Bau ikan. Bau di ikan cara sikua beko dimaikan bukan dua dari keranjang tu beko hari Senin sampai buku rumah. Baca sesuai akad itu beko di rumah. Allah nyebalah jauh murid Nabi SAW. Lalu kemudian jauh berjalan indah juga sopok orang yang dicari. Akhirnya baiklah dia istirahatlah sebentar. Dalam istirahat tadi keluar ikan dalam apa tadi? Dalam keranjang tadi mereka ikan berjalan di tepi angkari yang banyak tu. Apa ada muridnya? Lalu kemudian ngantuk sajanya. Dilanjutkan perjalanan ikan keluar. Jauh berjalan tu katanya orang murid Nabi Musa. Waktu tuan guru lah itu kan mau cari orang jauh leko dia tandu nak dole tandunya ikan nanawak bau tadi adima bekonya keluar ada pun kok hari Senin sampai awak istirahat tadi keluar mana nak kecil kamu tu itu benda baliklah ke belakang balik pas balik baru sokok orang sedang duduk di tepi laut tadi lah orang memang pulang leko lah disuruh lah murid pulang. Ditemuilah dengan Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu disuruh oleh Allah untuk datang kemari menemui engkau, disuruh aku belajar engkau. Kecil Nabi Khidir ketika itu, Nabi Khidir bang, tidak akan sanggup engkau belajar engkau. Karena ada syaratnya, tuan guru, syaratnya cie sajunya. Nanam bupa bueh, nanam bulakuan, jangan ditanyakan. Anda akan bisa engkau sabar untuk engkau. Kalau jawaban Nabi Musa, insya Allah engkau akan mendapat ambo sabar. Ternyata memang tidak bisa Nabi Musa melakukan sabar itu. Tapi bukan berarti Nabi Musa mungkin jadi tidak itu dong. Nabi Musa tetap akan berusaha karena Nabi Musa temperamennya memang tinggi. Cuma sampai orang kaumnya minta tolong kayaknya orang kaumnya bercakap jaga kaum Firaun minta tolong sekali tinju mati. Petinju mana nih orang petinju mati dia? Tidak ada. Jadi sabar Nabi Musa pun memang tak kuat. Nabi Musa bukan berarti mungkin jadi tidak. Kalau jawaban Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabira. Niscaya kau akan melihat aku dalam sabar. Wala aqsi laka amra. Tak membantah, tak kebatanya, tak pun. Engkau ternyata memang tak mampu Nabi Musa. Tak mampu. Kata kapal dilubangi kapal. Tuan guru badai berlubangi. Tadi lah kecil jadi kanyon anak maaf tuan guru aku sudah pernah tanya dulu berjanji aku itu ya tadi berjanji kan jadi dia berjanji pun tak bertanya sudah pernah baiklah keluar anak-anak dari dia bunuh tu timbul bertanya tuan guru banyak membunuh anak orang asal anak orang tadi lah berjanji tak kamu ulang bertanya ulang juga balik lah sekali kok kalau buku itu sudah dulu dialah kecak selalu jadi murid dia. Baiklah lanjutkan. Baik ke satu kampung di kampung tadi tak disapu orang tak babuni minta air tak dapat ada rumah condong ada rumah lampu rubuh dipelok dek Nabi Khidir dibantu dengan Nabi Musa. Betul Nabi Musa bertanya lo aku dek pelok rumah orang tu lah si mereka Musa tidak bisa kau sabar. Kau kaji ulang maksudnya kau kaji tentang sabar ulang sudah kau buat sobelina. Ciri-ciri nomor 6 mereka identitas orang bertakwa sabar. Pemakonya panjang kaji waktu lamu mengaji satu ayat saja tak baralah menunjuk mengenai. Nah sekarang kita cari contoh yang kedua berjanji dengan ucapan insyaallah. Kita lanjutkan dengan surat Al-Qasas surat 28 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni uridu an unkiyaka ihda banatayya hadaini ala an tahjurani samaniya ijaj fa in atmamta
Dia Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Siapa tuh Syekh Madian? Yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa. Dan pada Bapak Ibu, jadi Nabi Syuaib berjanji kepada Nabi Musa mau menikahkan anak gadisnya salah seorang dari Nabi itu. Soalnya sebelumnya kan Nabi Musa menolong anak Nabi Syuaib ini lamu menunggu dapat giliran mambi air. Dia produksi, nah laki-laki baru dapat jua dibantu dari Nabi Musa, kemudian dipertemukan dengan ayah. Jadi berjanjilah Nabi Syuaib, Syekh Madian tadi, untuk menikahkan salah seorang putri Nabi Syuaib tadi kepada Nabi Musa. Apa katanya? Dengan kata-kata insya Allah. Cuman syaratnya adalah bakal jujur dan Nabi Syuaib dulu 8 tahun, bersyukur kalau dipanen itu 10 tahun. Jadi berjanji, tepati janjinya. Pakai kata-kata insya Allah. Ada lah tuh bani untuk menepati janji, insya Allah bakal doa muncul. Lama bana mani ngaluan insya Allah, insya Allah. Gimana pasal insya Allah, ya insya Allah. Nah, makanya saja berjanji melibatkan Allah. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, kasih kita lagi contoh cek lain ya. Sekarang kita coba buka surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni arbauka fanzur madza tara. Qala ya satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Janji Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Tadi janjinya Nabi Syuaib kepada Nabi Musa mau menikahkan dengan anaknya. Jadi Nabi Ismail menepati janjinya. Tak usah ya kami bagi boya, tak usah ya tukik matamu. Insya Allah, apa janjinya? Insya Allah jalankanlah perintah Allah kepada ayat Allah. Dapialah, bantailah, indah baru. Ayat pasti akan mendapat yang insya Allah sabar. Kamu terima ya? Jadi janji betul-betul ditepati dengan mempergunakan kata-kata insya Allah. Dia awaklah bani hendak akan menepati babacu dua insya Allah. Aku nama awak jadi balangin menjadi orang munafik. Ya insya Allah tadi lah nanti orang awak dari tunggu orang awak tapi ada tipu. Mana bani itu? Nah, itu Bapak Ibu jamaah yang melihatkan oleh Allah. Kalau batu-batu awak tepati janji karena disaksikan oleh Allah, ada Allah di balik janji tadi, insya Allah Allah akan sayang kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah. Mari kita buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Bala sebenarnya
sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nampak Bapak Ibu tuh, salah satu identitas orang bertakwa adalah menepati janji, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Makanya Nabi Ibrahim disayangi oleh Allah Khalilullah, Nabi Muhammad disayangi oleh Allah Habibullah. Awak banyak mungkin janji itu persoalan. Nah, jadi kalau dia janji kalau awak ucapkan insya Allah, tapi tidak awak tampilkan janji awak tadi itu. Ya sebaliknya yang terjadi, lawan suka, lawan dicintai, lawan suka apa? Benci, yakin? Nah, bisa membuktikan kalau memang tidak sesuai awak mengucapkan janji dengan kata-kata insya Allah, awak akan datang, awak akan tiba. Ternyata sebenarnya dalam hati tidak ada niat, memang Allah benci kepada awak. Terakhir, surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Awak lah menjawab insya Allah. Tu muncul awak berkata insya Allah. Artinya awak lah berjanji melibatkan Allah. Padahal aku dah ada awak tak PI tu. Kan dia mengundang benci Allah, kau kan dia mengundang murka Allah kawak tu. Makanya banyak tak selamai awak koi duit, dia banyak mungkin janji. Abang tak kebalambin jatuhnya di surga. Nah, jadi saudaraku Bapak Ibu, kalau membaca insya Allah, batu-batu ada niat untuk menepati janji. Kalau tidak usah baca insya Allah, kecil salah mungkin tak bisa Bapak Ibu di surga. Nah, kalau lama sih pamani lebat dahulu insya Allah. Nah, demikian saja Bapak Ibu, karena waktu lama sudah dulu kajian awal pada malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi awak anda. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.